Jika kita berbicara mengenai perang Irak dan Iran, yang terlintas dalam benak kita adalah perang yang paling berdarah setelah Perang Dunia Kedua akibat perebutan suatu wilayah yang dinilai kaya akan sumber minyaknya. Benarkah demikian? Ini hanyalah salah satu dari sekian yang melatar belakangi terjadinya Perang Irak dan Iran. Banyak hal yang menjadi pemicu mengapa Irak dan Iran harus berperang satu sama lain. Satu hal yang pasti, dalam perang ini, Irak dan Iran memiliki strategi yang berbeda. Sementara Irak menggunakan alutsista yang besar serta senjata gas kimianya, Iran hanya mengandalkan alutsista yang terbatas dan hanya mengandalkan taktik gelombang manusia sebagai senjata atau human wave attack. Dalam catatan sejarah, taktik inilah yang membuat peperangan ini terjadi hingga 8 tahun lamanya. Terlepas dari semua itu, tiada darah maupun luka. Peperangan ini mengakibatkan jutaan nyawa melayang. Lantas, mengapa? Dan siapakah yang memulai peperangan ini? Bagaimana strategi keduanya? Dan siapakah pemenangnya? Irak atau Iran? Sebagai negara yang saling berdekatan, Irak dan Iran, keduanya rawan akan ketegangan. Ketegangan antara Irak dan Iran sebenarnya sudah berlangsung lama, jauh sebelum revolusi Iran sejak nasionalisasi perusahaan minyak di Iran. Ketegangan ini dipicu karena adanya perebutan wilayah strategis Sungai Sad al-Arab yang terletak di antara perbatasan Irak dan Iran. Bagi Iran, Sungai Sad al-Arab merupakan jalur strategis yang berguna sebagai ekspor minyaknya. Padahal sungai itu secara administratif milik Irak semata. Ketika Iran melewatinya, ia harus membayar kompensasi yang setimpal. Namun, pada faktanya tidak demikian. Iran justru menggunakan jalur sungai itu dengan leluasa. Tentunya hal ini sangat merugikan pihak Irak. Alhasil, Irak pun mengancam Iran. Namun, berkali-kali diabaikan. Alih-alih, Iran justru mendukung suku Kurdi di Irak untuk melakukan pemberontakan. Lagi-lagi, Iran berbuat ulah. Alhasil, hubungan Irak dan Iran pun memanas. Mereka saling mengklaim jika Sungai Sad al-Arab adalah miliknya. Sebagai akibatnya, pada bulan April 1974 hingga bulan Maret 1975 terjadi bentrokan senjata antara militer Irak dan Iran di perbatasan. Lebih dari 1.000 pasukan dari keduanya menjadi korban. Untuk meredam konflik ini, pada tanggal 13 Juni dan tanggal 26 Desember 1975,
di Aljazair, Irak dan Iran mengadakan kesepakatan yang dikenal dengan Kesepakatan Algiers untuk meredam ketegangan mereka. Kesepakatan yang ditandatangani Saddam dan Pahlavi ini menghasilkan bahwa Iran harus menghentikan dukungan kepada pemberontak suku Kurdi. Selain itu, perbatasan wilayah Irak-Iran di Shatt al-Arab akan digeser dari wilayah timur ke tengah perairan, dan dengan itulah batas darat dan laut keduanya ditentukan. Satu sisi, secara strategis, perjanjian ini menguntungkan Iran, karena sejak itu Iran tidak harus membayar kompensasi serta bisa bergerak leluasa di jalur sungai Shatt al-Arab sesuai kesepakatan. Namun, di sisi lain, perjanjian ini sangat merugikan Irak. Sejak itulah Saddam Hussein berniat untuk merebut Shatt al-Arab sepenuhnya kembali. Hanya saja, ia sadar, selain daripada jabatannya yang hanya sebagai wakil presiden, Saddam juga sadar jika militer dan alutsista Irak sangat lemah dibandingkan dengan militer Iran. Pasalnya, Shah Pahlavi yang kala itu memimpin Iran dikenal dekat dengan Amerika. Bahkan, militer Iran yang didukung Amerika ditakuti oleh sebagian besar negara-negara Timur Tengah. Namun, bukan berarti Saddam diam saja. Ia lantas mempersiapkan segala sesuatunya guna menyerang Iran di kemudian hari. Berbeda dengan Iran yang kala itu dilanda pergolakan hebat antara rakyat dan pemerintahannya, Irak justru sebaliknya. Saddam Hussein dengan diam-diam berinvestasi di militer. Sejak tahun 1975, Saddam membeli sejumlah persenjataan dan alutsista dari Soviet dan Prancis yang berupa 2.350 tank serta 340 pesawat tempur. Sosok Saddam memang terlihat ambisius. Tak kalah dengan Khomeini, Saddam Hussein juga memiliki ambisi besar. Dengan partai Ba'athnya, ia berambisi untuk menjadikan Irak sebagai negara adidaya di Timur Tengah menggantikan Mesir. Dengan kata lain, Saddam ingin menjadi pelopor revolusi di Timur Tengah. Lebih dari itu, ambisi untuk mengambil alih Shatt al-Arab masih menjadi keinginan terbesar Irak. Memang, di masa Saddam, produksi minyak yang mencapai 3,4 juta barel per hari memberi sumbangan hingga 21 miliar dolar ke anggaran negaranya. Namun, jika jalur ekspor minyak sebagian dikuasai Iran, maka Irak tidak dapat leluasa mengantarkan ekspor minyaknya. Alih-alih hanya merebut sungai itu, akhirnya Saddam pun terpicu untuk menguasai wilayah Khuzestan di Iran yang dinilai kaya akan sumber minyaknya. Untuk mencapai semua itu, satu-satunya cara yakni dengan menyerang Iran. Namun, alih-alih melakukan serangan, Irak dikejutkan oleh sebuah revolusi. Februari 1979 di Iran terjadi revolusi Islam Syiah, di mana Ayatullah Khomeini berhasil menggulingkan Raja Iran Shah Pahlavi dari kekuasaannya. Revolusi Iran ini membuat khawatir negara-negara Sunni di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan juga terutama Irak, karena dikhawatirkan akan menyuburkan bibit revolusi serta tersebarnya aliran Syiah di seluruh Timur Tengah. Saddam Hussein pun panik. Ia khawatir jika revolusi ini akan mengancam kekuasaannya serta mengancam masyarakat Irak yang mayoritas Sunni. Satu sisi memang demikian. Namun, di sisi lain, bagi Saddam, inilah saatnya tiba untuk menyerang. Pasca revolusi, kondisi Iran tentunya tidak stabil. Apalagi, sebanyak 12.000 militer aktif dipensiunkan, beberapa pilot serta militer terampil dipenjara,
dan sekitar 85 jenderal yang dianggap loyalis Shah dan AS dieksekusi. Lebih dari itu, Iran digempur embargo ekonomi oleh Eropa serta sanksi internasional. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan bagi Irak untuk menyerang Iran yang sedang tidak stabil dan mudah untuk ditembus. Kini, akhirnya Saddam memulai aksinya bersiap untuk menyerang Iran secara langsung. Hal ini tentunya didukung oleh Amerika, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, serta negara-negara mayoritas Sunni di Timur Tengah. Selain sejumlah alutsista, mereka menggelontorkan dana sebesar 30 sampai 40 miliar US dollar ke Irak untuk menyerang Iran. Confident now of his position at home, Iraq's strongman decided to deal with Khomeini and Iran once and for all. Saddam Hussein of Iraq took it upon himself to quarantine and defeat the Iranian Revolution. Kini, akhirnya, apa yang dinanti-nanti Saddam pun terjadi. Dan tak lama kemudian, selang beberapa bulan, perang Irak dan Iran pun terjadi. Entah kapan sebenarnya Saddam berencana menyerang Iran. Yang pasti, selain daripada beberapa alasan dan ambisi, ada beberapa peristiwa teror yang terjadi di Irak. Pada bulan April 1980, dalam sebuah acara konferensi ekonomi internasional di Irak, Perdana Menteri Irak Tariq Aziz terkena serangan bom granat. Satu sisi, hasil investigasi menyatakan jika serangan ini dilakukan oleh anggota kelompok Syiah dari Partai Dawa Irak. Namun, di sisi lain, Saddam Hussein menduga jika serangan ini didalangi oleh Iran. Saddam menganggap hal ini sebagai pernyataan perang. Al-Dawa, the party of Iraqi Shiite fundamentalists, were Khomeini's natural allies in Iraq. Even by the standards of the Middle East, Saddam Hussein is a ruthless leader. As far as he was concerned, Al-Dawa and Khomeini's supporters were the agents of a hostile state and should be dealt with accordingly. This kind of motto doubtlessly is an agent, is an official agent. Therefore, we have got to cut off their necks. Pada bulan Juli 1980, Saddam memerintahkan intelijennya untuk pergi ke Iran. Badan Intelijen Irak melaporkan bahwa kini Iran tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat bila Irak menggempurnya dengan segera, mengingat Iran sedang dilanda revolusi. Berbekal informasi intelijen inilah, akhirnya Saddam memutuskan untuk melancarkan serangan terbuka. Pada tanggal 22 September 1980, dengan 190.000 pasukan, 2.200 tank, serta 450 pesawat tempurnya, Irak pun menyerang Iran. Dan perang pun akhirnya dimulai. Serangan pertama Irak dibuka dengan aksi bombardemen Angkatan Udara Irak yang menargetkan 10 pangkalan udara Iran. Tujuan dari serangan ini ialah tak lain sebagai tindakan blokade bantuan udara Iran. Iran tidak menduga akan datangnya serangan itu. Militer Iran tidak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya, 23 September 1980, Irak melancarkan serangan infanteri di perbatasan Iran. Aksi serangan darat itu didukung oleh 6 divisi pasukan, yang mana 2 divisi dikirim ke wilayah Khuzestan guna menguasai penuh wilayah Sungai Sadd al-Arab serta membangun zona keamanan teritorial di sana. 2 divisi lainnya,
yang terdiri dari divisi lapis baja melakukan serangan ke wilayah Khorramshahr. Dan 2 sisanya dikerahkan untuk mengamankan wilayah Mehran untuk mencegah serangan balik Iran. Gempuran Irak ini dinilai berhasil. Saddam Hussein invaded Iran in 1980 with America's implicit approval. Here was proof of his incredible control over his population, his ability to mobilize his resources, human and physical, and even more importantly, his ability to motivate them. Tak ingin kalah begitu saja, Iran pun tengah mempersiapkan serangan balasan. Benar saja, di hari yang sama, Angkatan Udara Iran IRIAF dengan sandi operasi Kaman 99, mereka mulai menerjunkan F-4 Phantom dan F-5 Tiger untuk membombardir fasilitas strategis seperti kilang minyak, bendungan, pabrik-pabrik, bahkan juga pangkalan udara Irak di Baghdad dan Mosul. Suksesi serangan balasan ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada pihak Irak. Irak tidak menduga jika Iran berhasil menyerang. Ternyata, serangan Irak sebelumnya yang dianggap berhasil menghancurkan angkatan udara Iran tidak membuat harapan Iran jatuh begitu saja. Lantas, Irak pun penasaran, mengapa Iran bisa melakukan serangan balasan? Meski serangan balasan berhasil, Iran tidak kendor begitu saja. Seluruh rakyat Iran marah. Mereka tidak sudi jika Irak berani menyentuh apa yang sudah dimilikinya. Kita telah mengetahui hampir seluruh rakyat Iran sangat mensucikan Khomeini. Apa yang diperintahkan sang imam, tanpa pikir panjang, para fanatik Khomeini itu akan melaksanakan meski dengan merelakan nyawa sekalipun. Sejak Iran digempur Irak, hampir seluruh rakyat Iran dengan sukarela bergabung dengan Angkatan Bersenjata Iran. Ayatullah Khomeini selaku sang pemimpin agung Iran memberikan semangat rakyatnya agar berjihad melawan kafir. Bahkan dengan segala doktrinnya, Khomeini menyatakan jika perang ini adalah perang Karbala kedua, sehingga siapa saja dari mereka yang gugur dalam peperangan ini, maka tiada balasan bagi mereka kecuali surga. Pidato Khomeini ini membius seluruh rakyat Iran. Ratusan ribu warga sipil, bahkan anak-anak hingga orang tua, turut bergabung dengan militer Iran. The government has launched a huge recruiting drive, and aspiring martyrs are forming caravans to Karbala. The local mullah joins the men of his congregation to fight in this jihad, or holy war. A copy of the Quran is held over each busload of men to bless them on their holy journey. Di samping itu, IRGC juga membentuk pasukan Garda Revolusi yang sebagian berasal dari warga sipil. Di antara pasukan Garda Revolusi itu adalah pasukan Pasadan, pasukan Quds, pasukan Tafakaran, dan juga termasuk pasukan Basij. Pasukan Basij semuanya terdiri dari warga sipil secara keseluruhan, baik dari umur 18 tahun hingga umur 50 tahun. Ironisnya, mereka hanya diberi kesempatan latihan militer hanya beberapa hari saja. These people who come here to fight, they just, they've left their families, they've left their houses. Just they want to come here just to fight the Iraqis. But your country is now helping Iraq. How old is he? How old is this guy? Must be 14 or something. But he's come here to fight. He's left his mother, he's left his father. Mereka tidak punya waktu banyak. Pasalnya, di bulan November, Irak sudah berhasil menguasai 2 kota penting dan strategis bagi Iran, yakni kota Abadan dan Khorramshahr. Untuk membalas,
pada tanggal 27 November, dengan sandi operasi gabungan Morfarid, Angkatan Laut Iran menghancurkan anjungan minyak Irak di Mina al-Bakr dan Khor al-Amaya. Sedangkan di saat bersamaan, Angkatan Udara Iran berhasil menghancurkan pelabuhan Al-Faw dan pangkalan udara Shiraz, Irak. Hancurnya beberapa fasilitas penting di Irak cukup untuk membuat pasukan Irak terpukul. Irak pun terpaksa menghentikan laju serangannya. Pasalnya, karena serangan Iran ini, suplai logistik Irak tersendat. Melanjutkan serangan balasannya, pada bulan September 1981 hingga bulan Maret 1982, dengan berbagai operasi gabungan seperti Operasi Samen al-Emeh, Operasi Tariq al-Quds, Operasi Fath al-Mobin, dan Operasi Bait al-Muqaddas, ratusan ribu angkatan udara dan angkatan darat Iran berhasil merebut beberapa kota di Khuzestan, seperti Abadan, Bostan, Sus, Despul, dan kota Ahvaz. Bahkan juga tepi barat Sungai Karun. Meski mendapatkan perlawanan hebat dari Irak, berbagai operasi militer ini berhasil dimenangkan oleh Iran. Sedangkan Irak sudah berada di ambang kekalahan. Sisa pasukan Irak yang bertahan mundur ke kota Khorramshahr. Saddam Hussein pun menempatkan sekitar 70.000 pasukannya untuk mempertahankan wilayah Khorramshahr. Dirinya bersumpah akan mempertahankan kota itu sampai titik darah penghabisan. Namun, sayangnya, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Pada tanggal 23 Mei 1982, pasukan Iran Divisi Khorasan ke-77 menyerang kota Khorramshahr melalui darat dan udara. Hanya dalam waktu 48 jam, pertahanan Irak berhasil dijebol oleh ribuan tentara Iran. Kini, pertempuran menjadi titik balik bagi Iran. Irak tak lagi cukup punya kekuatan untuk menyerang Iran kembali. Banyak dari tentaranya yang tewas. Bahkan, sebagian militernya ditangkap oleh militer Iran. Oleh karenanya, pada tanggal 20 Juni 1982, Saddam Hussein memberi tawaran kepada Iran untuk gencatan senjata. Namun, tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Khomeini. Pemimpin agung Iran itu tak akan mengakhiri perang sebelum ia berhasil menggulingkan Saddam Hussein dan menggantikannya dengan pemimpin yang pro-Khomeini. Nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Bahkan, kini Khomeini berencana akan menginvasi Irak. Penolakan atas gencatan senjata ini merupakan jawaban bagi Irak jika Iran keras kepala. Akhirnya, Irak pun meminta bantuan kembali kepada Amerika, Soviet, serta negara-negara Arab lainnya. Amerika pun memberikan bantuan persenjataan gas kimia serta informasi intelijen mengenai penempatan pasukan Iran melalui satelit kepada militer Irak. Begitu juga Prancis dan Uni Soviet yang memberi bantuan tank dan pesawat tempur. Bahkan, Arab Saudi dan Kuwait kembali memberikan bantuan dana sebesar 60 miliar US dollar kepada Irak. Menariknya, di samping Amerika memberi bantuan kepada Irak, Amerika secara diam-diam menjual persenjataan kepada Iran. Bantuan Amerika kepada Irak sekaligus Iran ini dikenal dengan kasus skandal Iran Contra. Lantas, bagaimana dengan Iran? Iran hanya mendapat bantuan dari Libya dan Syria. Sisanya, mereka hanya mengandalkan pasukannya yang dinilai lebih banyak daripada Irak. At that time, America was supplying Iraq with satellite pictures, military information and loans. The Reagan administration even allowed Saddam to purchase the ingredients for weapons of mass destruction in the US. And this unbelievably is the blueprint for a whole chemical warfare plant that was provided to the Iraqis by an American company.
with the knowledge and approval of the United States. Kini, kita telah mengetahui jika Irak mengandalkan alutsistanya yang besar. Sedangkan Iran hanya mengandalkan alutsista yang terbatas serta pasukannya yang memiliki semangat yang tinggi. Melihat Irak mendapatkan alutsista, Iran kembali melancarkan serangan. Pada tanggal 13 Juli 1982, dengan sandi Operasi Ramadan, ratusan ribu milisi Iran menyerang bagian selatan Irak, yakni kota Basra. Meski Irak sempat kewalahan, pada akhirnya Iran tak mampu menembus pertahanan militer Irak yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Memasuki tahun 1983, Iran terus-menerus melakukan serangan kepada Irak. Namun, mereka masih belum menembus pertahanan Irak. Pertempuran pun mengalami kebuntuan. Akhirnya, Irak maupun Iran terpaksa membangun parit pertahanan seperti dalam Perang Dunia Pertama. Dalam taktik ini, seringkali Irak menggunakan senjata gas kimianya atau taktik chemical attack. Sebagai tandingannya, Iran menggunakan taktik gelombang manusia yang dikenal dengan human wave attack. Dalam taktik ini, Iran mempunyai beberapa gelombang. Gelombang pertama diisi oleh pasukan Basij, gelombang kedua diisi oleh pasukan infanteri, dan gelombang ketiga diisi oleh pasukan mekanis yang bertugas memberikan bantuan serangan kepada pasukan garda depan. Taktik human wave ini dikenal sebagai serangan laut manusia, di mana penyerang gelombang pertama melakukan serangan frontal tanpa perlindungan yang memadai. Dengan kata lain, gelombang pertama terkadang bertugas melakukan serangan bunuh diri jika dalam keadaan darurat. Dalam taktik ini, terkadang Iran menggunakan gelombang pertama untuk mendeteksi ranjau darat. Dengan taktik ini, pada sepanjang tahun 1984, dengan berbagai operasi seperti Operasi Fajar, Operasi Khaybar, dan Operasi Badar, Iran terus-menerus melancarkan serangan brutal yang menyasar beberapa kota di Irak. Kini, Iran mulai berniat untuk menginvasi Irak. Namun, Iran sama sekali tak menembus pertahanan Irak. Memasuki tahun 1985, Irak pun melancarkan serangan balasan ke Iran. Namun, serangan Irak juga tak mampu menembus pertahanan Iran. Iranian human wave attacks without air cover provided ideal targets for Iraqi artillery. But often inflexible, the Iraqis were easily circumvented by Iranians moving south to another important success in this area. Dalam pertempuran ini, Iran kehilangan lebih banyak pasukannya. Lagi-lagi, pertempuran mengalami kebuntuan. Irak lantas memperlebar pertempurannya hingga dalam pertempuran laut. Lantas, akankah Irak berhasil? Dan kapan peperangan panjang ini berakhir? Sebelum memasuki tahun 1985, sebenarnya Irak sudah mengincar pangkalan minyak milik Iran. Pada tahun 1984 misalnya, pesawat tempur Irak menyerang pangkalan minyak serta kapal tanker yang mengangkut minyak milik Iran di Pulau Kark. Tujuan serangan itu, selain daripada untuk melemahkan perekonomian minyak Iran, Irak juga berusaha memprovokasi Iran agar menutup Selat Hormuz sebagai lalu lintas maritim. Jika Selat Hormuz ditutup, maka dengan sendirinya Amerika bahkan Soviet akan ikut campur menerjunkan kapal-kapal perangnya. Benar saja, pada tahun 1986, Irak mulai menerjunkan kapal-kapal milik Kuwait yang dikawal kapal-kapal Soviet guna membuka Selat Hormuz. Mengetahui hal ini, Iran pun menyerang kampanye Laut Kuwait dan Soviet. Akhirnya, pertempuran pun terjadi. Pertempuran ini dikenal dengan Tanker War.
993. Your after gun mount just pointed in my direction. The Americans blamed the close proximity of a shadowing Iranian gunboat and, far from retaliating, accepted Iraq's apology and redoubled efforts to prevent Iran intercepting Western oil supplies. Satu sisi, Iran harus menyelesaikan pertempuran laut. Namun, di sisi lain, Iran juga harus merebut kota Basra. Di tahun yang sama, 1986 hingga tahun 1987, dengan sandi Operasi Karbala, Iran menyerang militer Irak di kota Basra. Namun, lagi-lagi gagal. Berbekal alutsista yang besar, Irak berhasil menahan serangan Iran. Kegagalan Iran ini mengakibatkan pukulan keras bagi para militer Iran. Kini, Iran mulai sadar bahwa bila mereka meneruskan peperangan ini, maka mereka akan dilanda kerugian yang cukup besar. Di lain sisi, Iran juga kewalahan menerima serangan dari rakyatnya sendiri yang berkhianat kepada rezim Khomeini. Mereka adalah kelompok komunis Iran, Mujahidin al-Khalq, yang bekerja sama dengan Saddam. Meski begitu, Iran tidak tinggal diam. Pada bulan Maret 1988, Iran melancarkan Operasi Fajar dan Operasi Bait al-Muqaddas dengan tujuan untuk membujuk para suku Kurdi agar berpihak pada Iran. Namun, tak lama hal ini diketahui oleh Saddam. Akhirnya, pada bulan April 1988, Angkatan Udara Irak menembakkan lebih dari 1.000 peluru kimia gas beracun terhadap rakyatnya sendiri di kampung Halabja, Irak. Akibatnya, sekitar 60% pasukan Iran dan ribuan penduduk Halabja tewas. Nor was it the first time Iraq's leaders had committed genocide against the Kurds. Some 5,000 were massacred in 1975, and another 4,000 were killed by chemical weapons days after the Gulf War armistice. Tak lama setelah itu, Irak menyerang dan berhasil memukul mundur militer Iran di Al-Faw yang sebelumnya sudah direbut. Kini, antara Iran dan Irak telah kembali pada posisinya di perbatasan negaranya masing-masing. Dan pada faktanya, keduanya mengalami kerugian yang cukup besar. Belum lagi, moral pasukan dari Irak maupun Iran sudah kehilangan nafsunya untuk berperang. Kini, Irak maupun Iran dengan terpaksa harus menghentikan peperangan. Di tahun 1988, setelah 8 tahun berperang, mereka memilih untuk gencatan senjata. Melalui resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 pada tanggal 20 Agustus 1988, perang Irak dan Iran secara resmi berakhir. Tidak ada yang menang dalam peperangan ini. Saddam maupun Khomeini gagal untuk memperoleh ambisinya. Berbicara mengenai ambisi, Khomeini masih punya ambisi yang besar. Ambisi inilah yang di kemudian hari membuat Iran ditakuti oleh dunia, bahkan hingga kini. Lantas, mengapa Iran harus ditakuti dunia? Jawabannya bukan di sini. Setidaknya di episode selanjutnya.